Oke, sampai hari ini nggak ada ijazah, baik dari UGM maupun dari polisi. Sehingga akhirnya saya simpulkan bahwa di buku saya ini bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Ternyata tak perlu ijazah asli pun bisa dipakai untuk melamar kepala daerah, bisa dipakai untuk melamar calon legislatif, bisa bahkan mungkin presiden. Ijazah Jokowi nihil artinya nggak ada pada kita masyarakat Indonesia. Sebetulnya tinggal eksekusi aja kok. Tinggal dieksekusi, di penjara, ditangkap. Maka pertanyaan untuk ijazah presiden seharusnya nggak bikin Republik mendadak panik berjamaah. Ironinya begini, rakyat wajib jujur di setiap urusan, tapi begitu rakyat minta negara jujur balik, mendadak semua pejabat tegang kayak ketahuan nyontek. Padahal yang diminta publik itu bukan rahasia negara, bukan data intelijen, hanya satu dokumen biasa dari dunia kampus, ijazah sarjana. Saudara termohon paham dengan permintaan informasi ini? Paham ya? Iya. Dalam jangka waktu 10 hari kerja. Apa jawaban yang saudara? Jawaban kami menyampaikan bahwa informasi yang diminta tidak dikuasai. Dari 1, 2, dan 3 itu saudara mencatat tidak dikuasai. Tidak dikuasai berarti tidak dimiliki. Saudara tidak pernah mendapatkan salinan. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Sebenarnya Pak Kasmujo ini ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. sebagai Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai Ya pembimbing akademis. Wong ngomong kok mencra-mencre saenake udeli dhewe. Omongane gedabrus. Alah, entut berut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TS Channel dimanapun berada? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Dan semoga di weekend ini selalu dilancarkan urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat TS Channel sudah masuk ke tahun ketiga ya, lebih mungkin ya, terkait dengan kasus dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ini. Dan memang di beberapa waktu terakhir ini cukup gempar karena memang ada sebuah buku yang diterbitkan oleh Bapak Dr. Bonatua Silalahi ya, yang menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi aslinya ini tidak ada begitu ya. Setidaknya dalam arti di 7 lembaga resmi negara itu tidak berhasil ditemukan sebuah bukti proses autentikasi atau verifikasi dari ijazah kopian terhadap ijazah aslinya. Jadi di 3 lembaga tadi yang disebutkan nanti di video lengkapnya Pak Bonatua Silalahi itu tidak disebutkan adanya proses itu untuk memverifikasi terhadap ijazah aslinya ya. Demikian juga hasil dari sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta juga tidak berhasil menghadirkan ijazah aslinya Pak Jokowi sampai pengadilan atau sidangnya berakhir gitu ya. Juga di persidangan KIP itu juga tidak berhasil dihadirkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Dan inilah barangkali sebuah hipotesa yang cukup menukik gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Bonatua Silalahi bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Itu judul dari cover bukunya yang baru saja atau beberapa waktu lalu diterbitkan. Dan pada kesempatan ini kita akan tonton beberapa video lain yang lebih lengkap ya. Supaya tidak gagal paham, mohon ditonton sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe Sentana TV, lalu kemudian YouTube-nya Mbak Kitty Kirana ya, yang cukup kritis ya memandang persoalan ini.
Dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh mereka itu bermanfaat sebagai informasi tambahan bagi kita. Walaupun kita juga cukup gemes karena sebenarnya persoalan ini tidaklah sulit ya. Dan walaupun memang terjadi beberapa dinamika yang terkait dengan pengakuan Pak Kasmujo ya, yang menyatakan bahwa beliau itu adalah bukan pembimbing skripsinya Pak Jokowi seperti yang disampaikan Pak Jokowi pada tahun 2017 dulu ya. Yang jelas di situ sangat jelas menyatakan bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsi. Dan kalaupun dia adalah pembimbing akademik, maka tidak mungkin pembimbing akademik itu sampai membuat kita bolak-balik ya. Dan juga memang sebagai dosen, saya dulu pertama kali masuk mendaftar sebagai dosen dan resmi menjadi dosen itu tidak langsung bisa mengajar ya. Kita sebagai asisten dosen di bawah bimbingan dosen senior begitu ya. Jadi memang jangankan untuk membimbing skripsi ya baru masuk itu atau baru sebagai asisten dosen itu. Pembimbing akademik saja tidak ya. Jadi harusnya informasi itu mungkin menurut saya ya itu sangat keliru ya. Dan juga sebagai insan yang pernah ikut serta dalam membangun sebuah perguruan tinggi, tentu saya lihat bahwa persoalan ini tidaklah harusnya sulit bagi UGM ya. Karena UGM secara jujur bisa menunjukkan beberapa bukti akademik yang mereka miliki untuk ditujukan kepada publik sebagai sebuah jawaban dari keputusan sidang KIP gitu ya. Oke, kita akan ikuti bersama beberapa video yang lain yang lebih lengkap ya. Dan silakan tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Terima kasih sudah menyimak dan semoga sehat selalu. Salam akal waras, salam akal sehat selalu. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga akhirnya saya simpulkan bahwa di buku saya ini bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Dalam artian saya mencari ke 7 lembaga tadi. Di antara tahun 2005 sampai 2025 saya tidak menemukan adanya badan publik yang bisa memastikan ke saya melalui sebuah verifikasi. Baik, terima kasih Mas Rekti. Terima kasih buat semua ya. Jadi mungkin saya mulai dari kisah seorang warga negara yang menggugat ya keabsahan ijazah pejabat negara, yaitu Bapak Bambang Tri Mulyono. KIP, sidang KIP ya. Saat itu beliau sudah berhasil menggugah saya di tahun 2022. Saat itu juga marak kasus ijazah palsu. Makanya akhirnya saya putuskan akan menelitinya, dan saya lakukan mulai dari tepi-tepi, yaitu saya sudah ke Pasar Pramuka sebelum terbakar ya. Saya juga punya kontak-kontaknya. Saya juga coba-coba tanya sana buat sini ya kan. Saya juga di buku ini saya juga ceritakan saya sudah ke beberapa kampus yang ya saya buka dikit lah ya. Bagaimana modus-modus kampus juga mengeluarkan ijazah asli tapi palsu prosesnya. Kalau pramuka palsu semuanya. bahaya. Nah, berangkat dari situ saya juga searching ya di YouTube ya, di TV ada tayangan di TV One, nggak apa-apa ya saya sebut ya. Tanggal bulan tahun 2017 itu diputar ulang tanggal 1 Januari 2019, yaitu sebuah acara talk show ya yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan saat itu M. Natsir. Juga ada ketua bekas komisioner KPU Igusti Putuarta dan juga ada pelaku dari Pasar Pramuka, cuman sebut saja katanya namanya Tony. Nah, di acara talk show itu diceritakan modus-modus Pramuka membuat ijazah palsu 100%. Dan saya pikir-pikir, saya pelajari beberapa modus-modus mereka. Ada yang saya menarik dijadikan hipotesis saya, yaitu
Ternyata tak perlu ijazah asli pun bisa dibuat, dipakai untuk melamar kepala daerah, bisa dipakai untuk melamar calon legislatif, bisa bahkan mungkin presiden dalam hati saya waktu itu. Aduh. Akhirnya saya putuskan, hipotesis saya adalah saya harus membuktikan bahwa ijazah ini ada atau tidak ada. Ijazah Jokowi nihil, nihil artinya nggak ada. Nah, woi, pemirsa, ini Sentana ya, Bang rekan-rekan Janes Sentana, nih. penonton Sentana, saya biar kita dukung ini hasil tulisan daripada Bonatua. Ini tuh, yang ini nggak ada apa-apaan itu, buang aja itu, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya ini, bohong ini, penipu yang nulis ini, penipu nih, ini baru ini. Kepada kita masyarakat Indonesia. Ya bang. Sebetulnya tinggal eksekusi aja kok. Tinggal dieksekusi, di penjara, ditangkap. Cuman siapa? Apa dasar prosesnya? Harus ditangkap. Siapa bang Dengan adanya tangkap? bukti ini, Kapolri, polisi sudah bisa menangkap pakai delik aduan boleh. Ada laporan masyarakat, setiap masyarakat sudah bisa melaporkan ini dengan bukti ini loh, di dalamnya ini. Kalau nggak benar Iya. tulisannya ini, si Bonatua sudah ditangkap. Sama seperti dalil saya, Jokowi ngomong, siapa yang mendalilkan, dia akan membuktikan. Ya dalilnya nggak ada, tidak ada ijazah, apa mau dibukti nama Bonatua? Jokowi, ayo kita harus ditangkap segera ini. Jangan spanduk tangkap Jokowi, tangkap tuh. Ada prosedurnya. Kita laporkan ke polisi. Itu hak masyarakat melaporkan itu. Karena kita bayar pajak menggaji dia. Ngeri Nah, nih. itu dia. Betul. Jadi kalau mau dibeli, beli aja lah di Sentana, ada juga di Sentana nih. Nomor teleponnya, Promosi ini. nomor teleponnya ini biar di sini ada satu nama Janes 0813 8081 7767. Oke. Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana. Kalau rakyat bisa dimintain KTP, KK, slip gaji, sampai fotokopi macam-macam buat daftar sekolah, maka pertanyaan untuk ijazah presiden seharusnya nggak bikin Republik mendadak panik berjamaah. Ironinya begini, rakyat wajib jujur di setiap urusan, tapi begitu rakyat minta negara jujur balik, mendadak semua pejabat tegang kayak ketahuan nyontek. Padahal yang diminta publik itu bukan rahasia negara, bukan data intelijen, hanya satu dokumen biasa dari dunia kampus, ijazah sarjana. Tapi kalau dokumennya milik presiden, tiba-tiba berubah jadi harta karun yang kalau dibuka katanya bisa bikin negara goyah. Narasinya makin aneh ketika Komisi Informasi Pusat, lembaga negara, memerintahkan UGM untuk membuka dokumen ijazah resmi. Bukan untuk diumbar, cuman untuk diverifikasi. 2 minggu pun cukup. Tapi apa jawaban UGM? Bukan baik kami siapkan, tapi diam, menolak dan bersembunyi di balik istilah kedaulatan akademik. Kedengarannya sih heroik. Sayangnya konteksnya memalukan. Karena kalau dokumen itu benar, lengkap, dan rapi, kenapa harus takut diperiksa dan diverifikasi? Tidak ada lembaga yang panik terhadap kebenaran. Yang biasanya panik adalah lembaga yang sedang menjaga kebohongan. Sementara kelompok yang meragukan ijazah datang dengan data pembanding. Tanggal yang tidak sinkron, arsip hilang, dokumen administratif tidak ada, testimoni berubah-ubah. Apakah semua itu pasti benar? Tidak. Tapi apakah negara sudah membantahnya secara meyakinkan? Belum, sama sekali belum. Yang kita hadapi sekarang itu bukan teori konspirasi. Yang kita hadapi adalah kekosongan jawaban. Dan di titik ini, mari jujur, publik masih belum tahu apakah ijazah Presiden Jokowi itu benar-benar otentik, atau kita sedang menyaksikan salah satu kebohongan paling mahal dalam sejarah Republik Indonesia. Jangan marah pada rakyat yang bertanya, marahlah pada sistem yang membuat pertanyaan sesederhana ini berubah jadi ancaman bagi negara. Kalau negara sebesar Indonesia saja takut mengaudit satu ijazah, bagaimana kita bisa berharap hukum ditegakkan untuk korupsi triliunan? Kalau sebuah dokumen sarjana saja dianggap tabu untuk diperiksa, untuk apa kita punya institusi negara? Saya bahas analisis lengkapnya di YouTube Kitty Kirana. Kalau kamu masih percaya negeri ini pantas punya pemimpin yang jujur, tonton sampai habis dan jangan biarkan pertanyaan sesederhana ini dibungkam. Karena kejujuran itu bukan hak istimewa, itu adalah syarat dasar untuk sebuah republik. Udah jelas Pak Kasmujo mengakui kalau Pak Jokowi itu bekas muridnya di UGM. Mas, saya kasih tahu ya, kalau membela itu yang benar. Makanya judul lagunya Maju Tak Gentar Membela yang benar gitu. Kita ulang ya videonya Pak Jokowi bersama Pak Kasmujo yang pada saat itu Pak Jokowi bilang bolak-balik dibentak-bentak dan akhirnya skripsinya selesai ya. Jadi di situ sebenarnya Pak Jokowi menyatakan bahwa Pak Kasmujo dosen pembimbing skripsi. Dengar ini. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak
di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya kan. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Dan Pak Kasmujo sendiri yang mengatakan bahwa saya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi, ya kan? Lalu ini statement dari Pak Jokowi nih. Presiden RI ke-7 Joko Widodo buka suara soal pengakuan mantan dosen Universitas Gadjah Mada UGM Kasmujo yang menyebut dirinya tidak pernah membimbing skripsi Jokowi saat kuliah. Jokowi menyebut Kasmujo merupakan pembimbing akademik. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Halah. Ya, pembimbing akademis. Ya, ingat. Sedangkan setahu aku, pembimbing akademik itu nggak ada kita yang datang ketemu terus diusir terus pergi lagi terus datang galakin buat apa? Pembimbing akademik itu nggak begitu. Dia ngurusin KRS di tahun 90-an waktu aku kuliah ya. Jadi kalau misalnya nih kita dapat IP sekian ya kan, berarti kita dapat kalau IP-nya sekian berarti dapat mata kuliahnya berapa SKS. Nah, itu kita bisa berunding dengan pembimbing akademik gitu loh. Pak, kira-kira kalau saya ngambil ini, oh jangan, lebih baik kamu ngambil ini aja karena kamu misalnya SKS sekian, atau kalau SKS kita tinggi, nah kamu boleh ambil ini gitu karena kan kamu SKS-nya banyak. Setahu aku tuh begitu pembimbing akademik. Nggak pernah gitu kita datang ke ruangannya terus dimarahin, dibentak, terus kabur. Ngapain? Sekarang plot twist-nya ya, baru-baru ini Bapak Rismon Sianipar langsung menemui Pak Kasmujo dan ini dulu ya. Tentang dulu ini ya. Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak Rismon masih sadar, harus di atas masih bersama Roy Suryo. Tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Mau konfirmasi aja Bu, tadi kan Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo pun bukan pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Bukan ya Bu ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo pembimbing akademik itu salah juga Bu. Salah. Pak bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Jadi udah ngerti ya, Pak Kasmujo sendiri yang bilang dia tidak pernah menjadi pembimbing skripsi maupun akademik Pak Jokowi. Bahwa kesaksian di tahun 2017 itu salah. Gila gak? Salah, dia langsung bilang. Dan istrinya juga bilang itu salah. Dan ternyata Pak Kasmujo masih sarjana muda, dia belum jadi dosen, masih jadi asdos. Kalau setahu aku asdos juga bisa dilakukan oleh mahasiswa yang pintar tuh bisa jadi asdos gitu loh. Nah jadi boro-boro jadi pembimbing akademik, boro-boro jadi pembimbing skripsi 1985 ya. Dia belum bisa jadi dosen full, dia masih jadi asdos ya. Jadi jangan mimpi. Makanya saya bilang maju tak gentar, membela yang benar, bukan membela yang tidak benar. Oke. Sekarang saya masih husnuzon Pak Jokowi punya ijazah asli. Daripada orang terus-terus ya mengulik makin lama makin ketara bahwa ini palsu gitu ya. Lebih baik tunjukkan aja langsung yang asli nih. Jangan bikin gaduh, jangan bikin gaduh. Katanya kepengen Indonesia ini berjalan dengan damai, tentram gitu. Kalau memang tidak mau bikin gaduh, tunjukin aja. Nggak perlu, karena tidak ada hukumnya bila menunjukkan ijazah asli akan kena harus ada peraturan harus ada perintah pengadilan lah, harus ada surat dari polisi. Nggak ada sama sekali, nggak ada.